Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini wah, saya tuh tertengok guys suatu video ya, yang mana judulnya ini atau tajuknya wah gila guys ya. Tanpa off-road ya, Malaysia menjadi sorotan dunia guys. Wow. Dalam hal apakah ya Malaysia ini menjadi sorotan dunia? Tentu saya pun penasaran melihat video ini. Mari kita sama-sama reaksi video ini guys ya. Jadi sebelum kita reaksi videonya, buat teman-teman semuanya yang suka mungkin dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jom langsung kita tengok videonya. Wow, Malaysia ini masuk dalam 10 besar negara paling aman di dunia. Indonesia, jangan ditanya. Malaysia dijadikan sebagai Jangan negara ditanya. contoh yang paling rumit dijaga kerana mempunyai pelbagai kaum dan agama serta warna kulit, namun mempunyai semangat kesatuan. Tiba-tiba ternampak ada Malaysia dekat situ, dekat nombor 10, masuk dalam top 10. Betul ke Malaysia ni top tenang 10? sangat kan? Mengapa mereka lihat kepada Malaysia? Orang luar meneropong dan kata, ini di antara negara rantau yang paling aman, di antara rantau yang paling aman di di dunia. dunia guys ya. Wah gila. Dan Malaysia, contoh. So I think Goodbye. Malaysia is the best of Oh, the ini worst insyaAllah. among the Muslim countries, or the best available Muslim country for a Dr. possibility. Zakir Naik. Now, he's in his first ever time in Southeast Asia and first time in Malaysia. He's dealt with murder investigations, shootings, gang violence, corruption, Korupsi. the whole lot. How safe is Malaysia after his first day? Let's find out. But certainly, as a newcomer to a city like this, just landing, you just feel, it does feel quite safe. Do you think KL or Malaysia in general is safe? Yeah, I feel safe here. With tenacity, with courage to ensure that not only we survive, but we excel as a great nation. That must be our dream. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support, boleh korang tonton video originalnya. Selamat datang di channel Ria Oktorina. Tempat kita bersama-sama mengeksplorasi informasi dan inspirasi untuk belajar dan memperbaiki diri. Belajar, guys, Dalam ya. video kali ini, saya ingin membahas tentang pencapaian luar biasa Malaysia yang berhasil masuk ke dalam 10 besar negara paling aman dan damai di dunia berdasarkan Global Paling Patch aman, Index guys. tahun 2024. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi, bukan untuk dibandingkan secara negatif, Ya, betul. tetapi sebagai pelajaran agar kita bisa terus memperbaiki diri demi kebaikan bersama. Wow, Malaysia ini masuk dalam 10 besar negara paling aman di dunia. Gila. Indonesia, jangan ditanya. Jauh bos, ketinggalan. Kalau kita lihat rankingnya nih, dalam 10 besar, Malaysia masuk 10 Iceland itu besar. menduduki posisi pertama, ada Irlandia, Austria, New Zealand, dan Singapura ini berada di posisi kelima. Jadi kalau Singapura Singapura kelima, ya. di posisi kelima, terus kalau di Asia Tenggara pasti Singapura ini di posisi pertama. Ya, Nah kita betul. tentu kalau Singapura ya udahlah, karena tingkat keamanan Singapura ini tinggi banget, CCTV di mana-mana, hukum ditegakkan gitu kan ya, nggak pandang bulu. Misalnya kita buang sampah sembarangan di Singapura, itu ya kena hukuman misalnya kayak gitu. Dan ternyata menyusul Singapura nih di posisi 10 ada Malaysia Gila. gitu. Dan ternyata ini Malaysia peringkat juga Malaysia masuk, ini guys, naik gitu ternyata kan ya. ya, naik 2 tingkat Masya gitu dari yang Allah. sebelumnya. Berarti Malaysia ini sebelumnya di peringkat 12, namun sekarang berada di posisi 10. Artinya ini Malaysia ini Naik, ya? makin aman Iya, gitu iya, ya, makin betul. aman, makin nyaman Gila. gitu ya. Kalau udah nyaman pastinya sayang Asik. gitu ya. Oke. Nah ini jadi Malaysia ini berada di peringkat 10. Ini sebuah apa namanya? Tentu pencapaian atau prestasi karena dia peringkatnya ini naik gitu kan, dari peringkat 12 menuju peringkat 10. Dan ini dan ini membuat Malaysia ini menjadi negara kedua pastinya di Asia Tenggara yang paling aman gitu ya, Oke. seperti itu. Menyusul Dan Indonesia Singapura, sendiri guys, ya. ini Wah, gila. justru malah turun 4 tingkat Hah? gitu ya. Kalau kita lihat ini Indonesia justru turun 4 tingkat. Berarti dulu sebelum 48 berarti Indonesia sempat di posisi 44. Oh, Nah ini gue nggak tahu apa lebih turun yang membuat ya Indonesia ternyata ini akhirnya turun gitu kan ya, dari negara paling damai, paling ya damai itu kan, damai itu tercipta dari rasa aman, rasa nyaman dan sebagainya. Indonesia rupanya turun. Semalam aku Aduh, ternampak sayang dekat dia, sosial Chef. media Jadi ada siapa ranking turun? untuk world's most peaceful country tau, untuk tahun 2024.
negara-negara paling tenang lah kononnya. Dan aku nampak lah negara yang macam Iceland, Singapura, Switzerland, tiba-tiba ternampak ada Malaysia dekat situ, dekat nombor 10, masuk dalam top 10. Betul ke Malaysia ni tenang sangat kan? Malaysia dilihat sebagai antara negara di rantau ASEAN yang paling aman di dunia serta pantas dalam pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dimaklumkan pemimpin-pemimpin tertinggi ketika lawatan beliau ke Mesir, Arab Saudi, Peru, Brazil, Korea Selatan dan China baru-baru ini. Menurutnya, Malaysia dijadikan sebagai negara contoh yang paling rumit dijaga kerana mempunyai pelbagai kaum dan agama serta warna kulit, namun mempunyai semangat kesatuan. Keren. Saya baru pulang dari Mesir, Saudi, Peru, Brazil, Korea dan sebelum itu China. Dalam masa yang singkat. Mengapa mereka lihat kepada Malaysia dan ASEAN? Itu kata mereka rantau yang paling aman, di antara rantau yang paling aman di Paling dunia. aman di dunia, guys. Wah, gila. Dan Malaysia, contoh. Terbaik. Negara dengan pelbagai kaum, pelbagai agama. Keren, guys. Orang Itu penilaian dari orang-orang luar, guys, ya. Bukan apa ya namanya, dari orang-orang lokal misalnya, atau dari rakyat Indonesia itu sendiri gitu, guys, ya. Tetapi ini penilaian dari orang-orang luar, guys, ya. Yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, beliau ini berjalan lah istilahnya ke negara-negara lain, ya, contoh kayak Arab Saudi, di mana lagi tadi, ya. Tetapi ternyata orang-orang Arab Saudi, orang-orang di luar sana, guys, menilai Malaysia itu ternyata menjadi negara teraman gitu, guys, ya. Artinya masuk ke dalam kategori negara paling aman di dunia, guys, ya. Wah, gila. Padahal kita tahu tentu Malaysia itu banyak dari apa sih bahasanya itu, kalau di Indonesia itu kan suku bangsa, guys, ya. Kalau di Indonesia itu suku bangsa. Tapi di Malaysia ini bermacam-macam kaum gitu, guys, ya. Tentu di situ ada India, ya kan? Ada apalagi itu ya, Melayu pastinya, ya. Dan Cina juga, ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh tambahkan juga, guys, di kolom komentar, guys, ya. Sorry kalau misalnya saya salah sebut seperti itu, ya. Tapi Malaysia ini bisa menjadi negara teraman, ya, salah satu, dan masuk ke 10, guys, ya. Ranking ke 10 negara teraman di dunia, guys, ya. Karena dia akan menyusul, ya, istilahnya dari Singapura. Berarti kalau dari Asia itu, ya, Malaysia itu nomor 2, guys, ya. Wah, gila, keren, ya. Tapi Indonesia ya jauh, guys, ya. Semoga saja Indonesia bisa menyusul ke ketertinggalan tadi, ya, guys, ya. Aduh, karena ini sangat berpengaruh, guys, ya. Tentu berpengaruh sekali untuk orang-orang ataupun para mat saleh ataupun orang-orang luar negara untuk berkunjung ke Malaysia, begitu. Tentu ini menjadikan pertimbangan, guys, ya, bagaimana kita ini ingin melancong ke negara tersebut kalau negara tersebut mungkin tidak aman. Itu kan sangat berbahaya sekali gitu, guys, ya. Apalagi misalnya pencopet, ya, perompak, ya, apalagi ya banyak lagi, guys, ya, ketidakamanan itu. Tentu itu suatu pertimbangan, ya, bagi orang-orang di luar negara ini untuk berkunjung atau berwisata seperti itu ke negara tersebut. Tentu ini menjadi pertimbangan tersebut sehingga bisa memilih Malaysia sebagai tempat wisatawan gitu, guys, ya. Karena bisa menjadi negara teraman, ya. Karena kita untuk pergi ke suatu negara kalau tidak aman kan takut-takut juga, guys, ya, untuk apalagi ini orang asing, ya kan. Tetapi kalau sudah menjadi negara aman, wah, artinya makin banyak lagi istilahnya orang-orang wisatawan istilahnya untuk ke Malaysia gitu, guys. Kita lanjut. luar meneropong, Oke, keren, ya. meneropong dan kata, ini di antara negara rumit dijaga, Dijaga, betul. banyak VL-nya, pelbagai warna kulitnya, tetapi ada semangat kesatuan Semangat kesatuan terbaik. dan aman. Aman, cuy. Dan ini juga rantau Malaysia dan ASEAN yang dianggap paling pantas kelajuan dan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi. Malaysia
And we are fortunate to be in this region, ASEAN, Paling damai. one of the most peaceful region in the world. Gila, paling aman di dunia guys ya. Bagaimana pandangan korang And guys? more significantly, one of the fastest growing economies of the world for 660 million people. 660 juta. Protect this with all the might that you have. Preserve this peace and unity, and work hard with tenacity, with courage to ensure that not only we survive, but we excel as a great nation. That must be our dream. Bangsa yang besar, bukan hanya bertahan hidup. But guys, the ya. question that arises, Gila. Oksab, is why choose Malaysia? Because even I, when I heard, I was like, mashallah, there's so many countries, and I love Malaysia. But again, there must be some reason. So what is the reason that you chose the country of Malaysia? Oke, ini alasan ya, ini alasan dari Dr. Zakir Naik guys ya. Tentu kita tahu guys ya, beliau ini sangat banyak sekali mengislamkan ya, karena beliau ini adalah perbandingan agama yang mana wah gila, kecerdasan beliau ini sangat luar biasa guys ya, Dr. Zakir Naik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau ya, merahmati beliau ya guys ya. Karena beliau ini sangat banyak sekali jasanya terhadap Islam ya. Yang mana beliau itu bisa apa ya? Bisa apa ya, menjelaskan begitu ya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non muslim begitu ya, terkait dengan kitab-kitab mereka juga guys ya, tetapi beliau bisa menerangkannya dengan ilmiah begitu ya, dengan logika, dengan dalil begitu. Wah keren ya. Dan ini ternyata kita tengok guys, seperti apa komentar beliau ya, kenapa sih pilih Malaysia begitu ya sebagai negara, mungkin negara apa ya, yang kesukaan atau gimana guys ya. Kita tengok seperti apa komentar ataupun tanggapan beliau tentang Malaysia. Started in India Okay. about 3.5 years back in July 2016. Within a couple of months, mashallah, there were about 13 to 15 countries that they offered me that I can come and stay there, and we'll take care of you, we'll protect you, alhamdulillah. Seeing the pros and cons, I shortlisted about 3 countries, out of which I felt Malaysia was the best. Terbaik. And according to me Wah, today, gila. after taking the decision, I feel that almost all the countries, all the Muslim countries in the world, they're having problems. So I feel Malaysia is the best of the worst among the Wah Muslim countries, gila. or the best available Muslim country for a person to live in. And my reasons are, number one, that Malaysia is away from the war zone. Many of the Muslim countries are in the war zone, like Yemen and the Gulf countries and Egypt and Iraq and all. It's away from the war zone, number one. Number two, being in the Southeast Asia, it is away from the direct influence and direct bullying of the Western countries. And number three, that Malaysia is the strongest Muslim passport Wah in the gila. world. It's the country which has the Passport. strongest Muslim passport, where you can travel to 185 countries without any visa. USA maybe, I think, 2 countries more, that's it. So Malaysia, 185 countries you can travel without 180 any visa, alhamdulillah. And lastly, amongst the non-Arab countries, among the non-Arab Muslim countries, I feel the practice of the Malaysian Muslim on average is higher than an average Muslim in India or average Muslim in Pakistan or Bangladesh on average. I feel that you find more number of percentage of Muslims offering the Salah in congregation in the mosque and practicing the Deen. So all these factors put together, I felt, and Malaysia again, point number 5, is very economical. Compared to other countries like Gulf countries and all, it is much more cheaper. The cost of living is somewhat similar to India. And lastly, point number 6, it's a very beautiful country in terms of scenery, and even everything else is much more economical. And even traveling there, you find that a large number of tourists come to Malaysia. So these 7 factors put together, and especially Putrajaya. Putrajaya. Putrajaya is one of the best Muslim cities in the world for a Terbaik di Muslim to dunia live in. guys. Because here, mashallah, there's no alcohol, there's no nightlife, there's no dance clubs, and there's no pork. So all this put together, I felt Putrajaya is one of the best cities in the world where a Muslim can live, practice, alhamdulillah. Masya So Allah. guys, my parents are in Putrajaya. town for the first ever Keren. time. And if you know me, I'm a London boy. Born and raised. But my old man,
is different. He is old school. Now, he is an ex-detective chief inspector at one of the world's most famous police organisations, the Met. Now, he's in his first ever time in Southeast Asia and first time in Malaysia. He's dealt with murder investigations, shootings, gang violence, corruption, the whole lot. How safe is Malaysia after his first day? Let's find out. But certainly, as a newcomer to a city like this, just landing, you just feel, it does feel quite safe. Service is really good. It's a beautiful city. It's got high rise and all that. But I mean, it's got a nice international vibe. It does feel safe, and that you can't say that for a lot of cities. I've done many years at least in London. Yeah, no, it does feel quite safe. Generally, being sensible that you're in a different country and you would keep your same safety rules as you would in your own country, that you would be careful on the places you visited, you wouldn't go down dark alleys in places that weren't sensible. You wouldn't do that at home. So do you think KL or Malaysia in general is safe? Yeah, I feel safe here, and I quite often go out by myself without my husband, and I feel quite safe travelling around. Wah, gila. Banyak ya orang-orang luar itu sangat betah di Malaysia, ya, karena Malaysia ini negara aman gitu guys ya. Oh gila. Baru-baru ini, laporan Global PH Index 2024 dirilis oleh Economic and PH. Laporan ini mengevaluasi sebanyak 163 negara berdasarkan berbagai indikator, termasuk keamanan, stabilitas politik, dan kedamaian masyarakatnya. Di tengah situasi global yang penuh dengan konflik, seperti perang di Timur Tengah dan Eropa, keberhasilan Malaysia masuk ke dalam daftar 10 besar negara paling damai ini menjadi sesuatu yang membanggakan dan layak diulas lebih dalam. Malaysia berada di posisi ke-10 dunia, sebuah pencapaian besar setelah sebelumnya berada di peringkat 12. Naik ya. Artinya, Malaysia berhasil naik 2 tingkat dalam setahun terakhir. Keberadaan Malaysia di posisi ini juga menjadikannya negara kedua paling damai di Asia Tenggara setelah Singapura, yang menempati posisi kelima dalam indeks tersebut. Prestasi ini menunjukkan konsistensi Malaysia dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai bagi warganya maupun bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Saya melihat bahwa keberhasilan Malaysia ini tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang mendukungnya, seperti stabilitas geopolitik yang terjaga, pemerintahan yang efektif, dan masyarakat yang hidup harmonis di tengah keberagaman budaya serta etnis. Multikulturalisme yang ada di Malaysia tidak menjadi penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Di sisi lain, tingkat kejahatan yang relatif rendah, termasuk minimnya kasus pencopetan atau kejahatan kecil lainnya, membuat orang merasa lebih aman saat berada di negara ini. Ini adalah contoh nyata bagaimana keamanan yang terjaga dapat menciptakan rasa damai dan kenyamanan bagi siapa saja. Bagi para wisatawan, Malaysia menawarkan pengalaman yang menyenangkan. Kita dapat berjalan-jalan tanpa rasa was-was, baik di pusat kota yang sibuk seperti Kuala Lumpur maupun di tempat-tempat wisata lainnya. Bahkan, interaksi dengan warga lokal maupun warga negara asing yang tinggal di Malaysia terasa ramah dan aman. Semua ini semakin memperkuat reputasi Malaysia sebagai negara yang aman dan damai. Namun, di sisi lain, Indonesia yang kita cintai saat ini berada di peringkat ke-48 dalam Global PH Index. Peringkat ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kita berada di posisi 44. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus pelajaran bagi kita semua. Kita harus bertanya, apa yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan kedamaian dan keamanan di negara kita? Kedamaian tidak hanya tercipta dari rasa aman, tetapi juga dari bagaimana kita saling menghormati, menjaga stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pencapaian Malaysia ini bukan sebagai alasan untuk saling membandingkan secara negatif, melainkan sebagai inspirasi. Kita bisa belajar dari hal-hal baik yang dilakukan negara tetangga ini, seperti bagaimana mereka menjaga stabilitas dan keamanan, serta memperkuat harmoni di tengah keberagaman. Bukankah kita juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi lebih baik? Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, serta komitmen untuk memperbaiki diri, bukan tidak mungkin kita juga dapat meningkatkan posisi kita dalam indeks kedamaian global di masa depan. Sebagai penutup,
Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Tidak perlu saling berdebat atau merasa iri, karena tujuan kita adalah sama, yaitu menciptakan negara yang lebih baik, lebih damai, dan lebih membahagiakan bagi seluruh rakyatnya. Tahniah sekali lagi untuk Malaysia atas pencapaiannya. Keren. Semoga keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, itu loh guys ya. Tentu kalau kita tahu Indonesia di saat Malaysia ini naik guys ya, dari yang 12 ya, urutan 12 dan naik menjadi urutan ke-10 guys ya. Negara teraman di dunia ya, dan masuk ranking 10. Dan saat itu juga Indonesia makin turun guys ya. Awalnya 44 menjadi 48 ya. Wah, inilah tadi tentu ini menjadi pelajaran juga ya. Pelajaran juga besar buat Indonesia. Bagaimana supaya bisa istilahnya meningkatkan sebagai negara teraman di dunia guys ya. Karena ini sangat berpengaruh sekali guys ya untuk kedatangan pelancong-pelancong ataupun orang-orang yang ingin berwisata di Indonesia begitu ya. Kalau melihat indeks-indeks seperti ini, tentu itu menjadi pengaruh juga guys ya untuk wisatawan ini untuk datang ke Indonesia gitu guys ya. Mungkin taunya tidak aman segala macam ya. Tentu ini menjadi pengaruh besar buat wisatawan untuk datang ke Indonesia begitu. Tetapi Malaysia ini luar biasa menurut saya ya. Malah naik posisi guys ya, dari 12 menjadi ke ranking ke-10 guys ya. Artinya kalau dari Asia ya, yaitu urutan kedua guys ya, setelah Singapura ya. Wow, luar biasa. Ini yang membuat saya keren Malaysia guys ya. Bagaimana wisatawan asing ini betah istilahnya untuk berwisata ke Malaysia begitu ya, karena menjadi negara aman di dunia guys ya, dan masuk ranking 10. Wah, semoga Indonesia bisa menyusul ya. Itu doa terbaik dari Indonesia ya. Dan bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya, ini suatu bukan untuk membeda-bedakan dalam hal negatif sekali lagi ya, tapi ini sebagai motivasi ya, supaya Indonesia juga bisa belajar dari Malaysia bagaimana pencapaian Malaysia saat ini guys ya. Itu yang paling pentingnya guys ya, dan kita selalu berpikiran positif seperti itu ya. Oke, bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Boleh komen saja di kolom komentar. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.